Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini kita berada di Desa Pelempang Jaya, Kecamatan Timpanan, Kabupaten Belitung. Nah, di belakang saya ada sebuah rumah, yaitu rumah untuk isolasi mandiri yang disediakan oleh Desa Pelempang Jaya. Nah, kita bisa lihat di belakang saya sudah ada Wakil Bupati Belitung, Bapak Kapolres Bapak Nadiem, dan Camat Tanjung Pandan serta kepala desa yang melakukan kunjungan maupun melihat ataupun mengecek lokasi rumah isolasi mandiri di Desa Pelempang Jaya. Nah, jadi ketika misalkan ada warga setempat yang terpapar COVID, maka diisolasi di rumah ini. Nah, informasinya dari pemerintah desa setempat, rumah ini disewa dengan menggunakan dana desa. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat. Nah, rumah ini berada di kantor desa Pelempang Jaya. Nah, kita lihat ada bagian depan rumah isolasi mandiri ini, yaitu terdapat tulisan spanduk dan berada di sekitaran rumah warga. Kita masuk ke dalam. Sistemnya atau logistik makan yang sampai putus, yang nomor itu tidak patah itu dari terus diedukasi yang diisolasi sini tong sampahnya masing-masing tanggung jawab, dikasih plastik buat sampah masing-masing, buangnya keluar gitu. Nah, Yang dua kemarin sudah kita lihat tadi, kita berikan pakai sembako. udah ya. Sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat Indonesia. Yang dinas Tadi pagi udah dievakuasi ya. Saturasinya jelek ya. 30. 36 tadi pagi Pak. Dari 60 yang Bapak bilang. Satu keluarga jadi ya? Iya. Iyalah udah kelamaan. Ada lagi ini orang yang mau nih di rumah aja selama ini ya. Jadi dia positif udah berapa lama? Dari tanggal 17 yang ibu yang Bapak bilang. 17. Enggak, yang Bapak lakukan. dia terima katanya. Kontak juga Pak. Udah 4 hari tuh. Udah Kita akhirnya mau dirujuk Pak. Iya, karena semuanya kena. Ada pertanyaan? Nah, Tribuners, kita sekarang sudah dengan Bapak Wakil Bupati Belitung, Bapak Nadiem. Kapolres. Ini juga ada Bapak Nadiem, Pak Gajari, Bapak Gajari sama Bapak Kapolres. Kita bertanya sedikit tentang rumah ataupun tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh desa nih ya, Pak Wakil ya. Ya. Nah, ini gimana nih Pak? Kok bisa seperti ini misalkan? Karena gimana nih? Karena kita ada SKB. Nah, Ya, ini kan bagian dari upaya kita mempersiapkan PPKM Mikro. Dan sesuai dengan arahan Forkopimda kemarin dan merapat koordinasi, setiap desa kelurahan kita minta mempersiapkan rumah isolasi. Ya, tujuannya adalah supaya masyarakat bisa lebih disiplin dalam satu tempat yang tersentralisir. Jadi memudahkan pengawasan dari petugas dan juga bisa mengukur tingkat kesehatan mereka karena COVID. Ya, ada perubahan yang naik atau turun, jadi lebih gampang tuh nih. Oh, nanti kan ini koordinasi dengan puskesmas juga untuk melakukan pemeriksaan berkala di satu tempat yang sama. Nah, ini juga akan membantu kerja Satgas Kabupaten kalau seandainya SKB itu tidak bisa lagi menampung ya, menerima pasien-pasien positif. Ya, jadi kita ada pemisahan ini. Ya, jadi pasien yang tidak bergejala, yang usia 60 tahun ke bawah nanti di SKB-kan. Kemudian yang bergejala, ya 60 tahun ke atas, itu di rumah sakit. Ada isolasi sesuai grade-nya masing-masing. Ya, isolasi D, C, B, dan A. Ya. Berarti kalau yang di desa ini kategori Di ringan. desa ini tidak bergejala, ya orang tanpa gejala tapi dikonfirmasi positif. Tujuannya apa? Supaya masyarakat merasa tenang. Oh, tetangga saya ada yang positif nih, dia disiplin nggak? Atau dia ke pasar? Atau memudahkan masyarakat yang kena positif
tapi dia punya akses untuk berbelanja susah, ya, untuk akses logistik makanan susah. Jadi kalau di sini kan bisa tersentralisir dan dikontrol sama desa-desa dan juga jajaran TNI Polri. Berarti selama mereka diisolasi ditanggung sama pemerintah desa atau Ya, pemerintah desa udah anggarkan tuh paket sembakonya, ini bagus banget. Jadi Pelumpang Jaya ini adalah contoh desa yang sudah mempersiapkan PPKM mikro dengan baik. Ya, walaupun rumahnya tidak bagus sekali, sederhana, tapi ini adalah upaya yang sangat tepat ya, inisiatif yang baik ya, sesuai. Nah, tinggal nanti Pak Kajari membimbing bagaimana supaya penggunaan anggarannya bisa sesuai. Nah, apakah ini berlaku untuk seluruh desa atau gimana? Ya, kita minta semua desa dan kelurahan mempersiapkan ini. Kalau sekarang udah berapa? Tadi laporan dari kecamatan sudah 3 desa ya di Tanjung Pandan. Tapi kalau Badau saya juga dapat laporan sudah siap juga. Batu Buding. Batu Buding. Nah, kami mau minta dalam 1 minggu ke depan semua desa sudah siap. Mereka punya anggaran kok, gitu ya. Kenapa nggak digunakan? Nah, kita juga punya refocusing anggaran buat kelurahan. Nah, kita minta 7 kelurahan kita juga proaktif untuk mempersiapkan rumah-rumah seperti ini. Kita hitungan logika saja, kalau setiap desa mempersiapkan 4 bed, ya, 1 rumah 4 bed. Untuk laki-laki dan perempuan berarti 8 ya. 8 kali 49 itu sudah hampir 400 bed untuk pasien positif. Nah, itu ditambah dengan SKB 35 tambah rumah sakit, artinya secara penanganan medik dan non medik untuk yang dikonfirmasi positif kita sudah aman dan lebih gampang untuk menurunkan angka transmisi dari pasien positif. Jadi tracingnya udah langsung ke keluarga mereka, putus di situ. Jadi kita pasti pasien nggak kemana-mana gitu. Kalau misalkan ada pasien yang tetap ingin di rumah, gimana tuh, Pak? Ya, maka ini regulasinya sedang dipersiapkan Pak Bupati ya. Nanti kita harus memastikan bahwa semua wajib ke SKB dulu. Ya, jadi nanti sesuai kriteria tadi. Kalau SKB sudah nggak punya tempat, isolasi mandiri di desa masing-masing dan kelurahan. Kalau di sini juga udah full, isolasi mandiri ya. Nah, dengan pengawasan. Sampai angka Belitung turun. Sekarang kan orange nih. Kita berharap Belitung turun menjadi zona kuning. Nah, orange-nya Belitung kan orange menuju ke kuning, bukan orange ke merah ya, orange ke kuning. Nah, kita mau turunkan ke kuning. Cara menurunkan ke kuning itu adalah menurunkan angka kematian sampai 50% dari bulan lalu. Menurunkan angka positif COVID dari minggu lalu juga 50%. Jadi itu yang sedang kita coba lakukan upayanya. Saya mau tanya nih. Ya, silakan Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolres. Dulu nih. Pak Kapolres, nanti mungkin ada yang masyarakat nih yang sedikit ataupun ngeyel misalkan soal isolasi mandiri itu ada yang nggak mau nih. Nah, nanti peran dari pihak kepolisian gimana? Ya, kita kalau dari pihak kepolisian khususnya untuk pengamanan ya kita wajib mendampingi dari dinas kesehatan juga, dari desa juga. Tapi yang pertama ya kita sarankan. Yang kedua kalau memang nggak berkenan ya dia untuk dia itu bisa isolasi mandiri seperti apa, kan kita lihat juga itu seperti itu. Kalau memang dia memungkinkan isolasi mandiri dan tempatnya representatif buat mereka dan buat masyarakat, tidak apa-apa. Nah, kita lihat keseluruhannya nanti. Jadi selain kita mengamankan ya kita juga melihat juga bahwa di tempat itu tuh bisa nggak, bagus nggak seperti itu. Contohnya seperti yang isolasi mandiri yang ada di desa seperti ini. Ini kan udah tempatnya khusus, jadi tidak tercampur dengan orang lain. Berarti nanti monitoringnya melalui Babin Ya, melalui Mas, melalui desa, melalui Babin. Pak Dandim, mau izin? Live ini, live ya? Iya, live ya? Iya. Pak Dandim, nanti teman-teman di Babinsa gimana nih? Kira-kira membantu dari pergerakan isolasi mandiri terpadu ini? Iya. Intinya dari kami mendukung ya petugas nanti yang ada di lapangan untuk memantau langsung masyarakat yang sedang diisolasi. Tentunya ini juga perlu bantuan dari masyarakat sekitar. Jadi kalau apabila nanti ada pasien yang mungkin agak bandel-bandel, ngeyel, ya masyarakat tetangga-tetangga kan bisa cepat melaporkan gitu kan. Pak RT, ini si A ini udah keluar tuh dari tempat isolasi. Ya intinya pengaduan bisa langsung bisa langsung disampaikan gitu kan. Langsung dieksekusi ya Pak Dandim? Iya dong. Bekerja sama dengan polisi, Pemda dan ya.
Pak Jari nih. Jadi Mohon izin Pak, mumpung ada orang-orangnya sekalian nih. Nah Pak, begini, di desa kan mungkin sebagian orang mungkin banyak yang takut nih, pemerintah desa nih, tentang penggunaan anggaran dari untuk isolasi mandirinya nanti pengawalan ataupun istilahnya pendampingan lah dari kejaksaan nanti gimana? Oke, jadi gini, kalau ini kan berarti skalanya kan kabupaten ya. Iya. Jadi kan juga di sini ada Pak Kapolres juga, ada kami juga kejaksaan kali. Dalam hal ini nanti, tentu ini kan sudah tadi seperti disampaikan Pak Bupati, kan ini sudah disusun dari pemerintahan desa. Nanti kan ada inspektorat juga, kemudian dari ada kecamatan juga. Nanti kan dari DPRD juga. Jadi nanti kan dana yang dilakukan refocusing itu dan kemudian dianggarkan itu kan itu sudah jelas di mata anggarannya dengan. Nah, jadi nanti setelah mata anggarannya ada, ini adalah untuk kegiatan yang kemudian dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID ini di masing-masing desa. Ya tentu nanti kembalinya adalah agar melaksanakan sesuai dengan anggaran itu tersebut. Jadi kan mata anggaran sudah diatur, sudah disahkan oleh DPR itu. Nah, jadi kalau kami nanti sifatnya nanti adalah pemantauan. Jadi nanti di sini ya pemantauan di sini kan ada dari pemerintah desa sendiri kan ada aktif juga. Jadi ada aktif, ada inspektorat, ada pemerintah desa. Jadi jadi sama-sama nanti kita mengawal ini. Jadi bukan hanya nanti dari kejaksaan juga nanti dari masyarakat juga mengawasi, dari pemerintahan, dari sama-sama kita mengawasi agar penggunaan anggaran ini adalah sesuai dengan tata kelola anggaran yang baik dan manfaatnya ada untuk masyarakat. Jadi tidak istilahnya ya tidak dibuat hanya untuk sekedar jadi, tapi ada tujuannya, goalnya. Ya negara mengeluarkan uang berarti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga, terutama di penanganan penyebaran COVID ini. Terima kasih Pak. Pak Wakil, Kades nih, berarti Pak Kades kita sambil jalan. Oke. Siap. Nah ini Pak, ini satu ruangan. Iya. Ini kapan? Ini semuanya kita kan mau dicampur tuh. Iya. Laki sama perempuan. Makanya kita ngangkatkan dua. Aha. Nanti ini mungkin ya tergantung mana dulu yang ada nih. Kalau Oke. yang laki ya untuk laki. Oke. Terus kalau misalkan perempuan dan wanita gimana nih Pak Kades? Tidak mungkin. Apakah dalam satu rumah ini atau gimana? Enggak, ini khusus dipisah-pisah. Kita ngangkatkan dua. Kita kan ngangkat dua. Oh kita menganggarkan Dua desa. dua, Cuma belum ketemu satunya. dua rumah. Dua rumah. Ini untuk laki-laki. Iya. Oke, berarti ini satu ruang ini berapa tempat? Berapa ini? Bisa dua kan? Minimal bisa dua orang kan? Oke. Tiga juga bisa kalau di positif semua kan tidak masalah. Iya. Ada ruangan lain Pak Kades? Ada. Ini ada tiga ruangan. Oke, Tribuners kita. Oke. Ini sama juga nih Pak Sama Kades? juga, ini laki-laki semua juga. Ini laki-laki. Iya lah. Ini laki-laki juga. Nah, ini ruangan makan. Berarti sekitar kita lihat dapur sama kamar mandinya Tribuners. Nah, oke Tribuners, ini dapur disediakan oleh pemerintah desa untuk isolasi mandiri. Ada 3 kamar ya yang disediakan untuk isolasi mandiri, kemudian ada meja makan. Oke, berarti cukup presentatif dan cukup sederhana untuk sebuah area ataupun rumah untuk isolasi mandiri ya. Dan rumah ini informasinya dari pemerintah desa untuk disewakan. Berarti pemerintah desa Air Pelempang ini menyediakan 2 rumah, cuman 1 rumah lagi belum ketemu, dan ini bisa digunakan untuk pasien positif ataupun pasien yang terpapar COVID berjenis kelamin laki-laki. Yang untuk perempuannya nanti akan disediakan oleh pemerintah desa dalam waktu dekat. Oke, dan dari area ini juga tidak jauh dari rumah warga, yaitu berdampingan dengan rumah-rumah warga yang ada di sini. Namun informasinya warga setempat sudah setuju dan tidak ada permasalahan dengan area isolasi mandiri ini. Baik, Tribuners, sekian live report kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.